Shalom, cuma dikasih Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat. Dan pagi ini kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, pemeliharaan dan berkat-Mu. Pagi ini kami akan renungkan firman-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam suasana Paskah, kita akan renungkan firman Tuhan. Sambilkan dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Tetapi saya akan ambil beberapa ayat saja untuk dibaca. Selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Dimulai ayat 13, pada hari itu juga ada dua orang murid-muridnya murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup." Sampai di sini dulu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dua orang murid ini, dia sesungguhnya adalah orang-orang yang turut mengetahui peristiwa akan penyaliban Tuhan Yesus. Bahkan sudah dengar kabar Yesus bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap galau dan tidak percaya dengan semuanya itu. Ini satu hal yang sangat-sangat disayangkan sekali. Ya, jadi dengan peristiwa dua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, kita ambil satu pelajaran. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Justru dalam kegalauan, dalam keraguan, harusnya dia menemukan persekutuan. Menemukan orang percaya yang akan menguatkan iman mereka. Bukan meninggalkan persekutuan. Malah pergi ke kampung yang namanya Emmaus. Nah, makanya Yesus sendiri menampakkan diri, bahkan bercakap-cakap dengan mereka. Tujuannya adalah supaya murid-murid ini kembali lagi ke Yerusalem. Jangan tinggalkan persekutuan. Ya, seperti kita sekarang, jangan tinggalkan persekutuan. Mungkin kita nggak bisa ketemu karena ada social distancing. Tetapi setidaknya kita masih bisa berkomunikasi ya, dengan media yang ada salah satunya. Ya. Yang berikutnya, kedua, pahami firman dengan benar. Memahami firman dengan benar penting sekali supaya nggak salah paham. Seperti yang terjadi kepada dua murid ini. Di ayat 21 dikatakan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Loh, kok dipikirnya Yesus datang untuk membebaskan Israel dari kekuasaan Romawi? Padahal bukan itu tujuan Yesus datang. Dan Yesus sudah menjelaskan berulang-ulang kali. Tetapi mereka belum paham juga. Ya, begitu pentingnya pemahaman yang benar tentang firman. Yang ketiga, Yesus selalu hadir. Di ayat yang ke-15 dikatakan di sana, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Kita ingat bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, di Matius 18 ayat yang ke-20, ya. Penting untuk kita sadari, ya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi Yesus Maha hadir, Dia Maha kuasa, saudaraku. Ini penting juga untuk kita sama-sama mengerti, ya. Luar biasa sekali. Pelajaran yang keempat adalah kita harus mengundang Yesus. Yesus dalam perjalanannya waktu sampai mendekati kampung Emmaus, dia seolah-olah mau meneruskan perjalanan, tapi dua murid ini menahannya. Mereka mendesak supaya Yesus singgah, supaya Yesus mampir karena hari sudah gelap. Saudara, apa yang dilakukan kedua murid ini adalah tindakan yang tepat.
Sehingga akhirnya dengan mengundang Yesus ini, mereka dibukakan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka akhirnya mengenali siapa yang bersama-sama di perjalanan itu. Ya, jadi ada blessing, ada berkat yang luar biasa. Akhirnya kedua murid ini disadarkan akan apa yang mereka sudah lakukan. Makanya yang kelima adalah pelajarannya, kembali kepada persekutuanmu. Kembali kepada gereja Tuhan. Nah, kedua muridnya kembali ke Yerusalem. Jadi urusannya ke Emmaus nggak jadi diteruskan. Nah, saya kembali, ada yang lebih penting di sini. Sampai Tuhan menjumpai, sampai Tuhan sendiri hadir. Ini pasti penting. Dan mereka mengambil kesimpulan itu. Itu luar biasa sekali, saudara. Satu keputusan yang tepat sekali. Kalau saudara ingin diberkati, kalau saudara ingin mengalami terobosan, ingin mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, undang Yesus. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Undang Yesus masuk dalam rumah tanggamu. Jadi kita jangan hanya cukup, aku tahu Yesus Tuhan, aku tahu Dia Juru Selamat. Tidak cukup. Lebih daripada itu, undang Dia masuk dalam hidupmu, maka Dia akan mengubahkan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami semua bisa menerapkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa hari ini, sertai kami semua. Tutup bungkus dengan darah-Mu, jauhkan segala mara bahaya, virus corona dan segala penyakit dan segala yang buruk. Sebaliknya Tuhan damai sejahtera, kemurahan, berkat dan kebaikan Tuhan boleh kami alami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.